Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Intan Samadina dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan pastinya saya tidak sendirian karena sudah bersama Dr. Vito Damai, spesialis jantung dan juga pembuluh darah. Halo dokter, apa kabar? Hai, baik. Intan juga baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Dok, seperti tayangan tadi ya dok ya, bahwa kematian mendadak itu paling sering disebabkan oleh gangguan kardiovaskular. Nah sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan gangguan kardiovaskular ini, dan benar nggak nih kalau gangguan kardiovaskular ini pada laki-laki dan kelompok usia tertentu itu memiliki resiko lebih tinggi dok? Iya memang sih, sekarang kalau kita bilang penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah, ini kita bicara soal sakit jantung ya, atau serangan jantung. Nah, kalau misalkan pemirsa taunya serangan jantung, sumbatan jantung. Ini memang banyak penyebabnya yang bisa kita cegah sebenarnya. Jadi sekarang usia muda pun karena pola hidup yang kurang baik, mereka juga rentan terkena serangan jantung. Dan cukup banyak kita sering dengar kasusnya dan kaget juga, kok masih muda udah tiba-tiba serangan jantung gitu. Iya. Nah ini berkaitan dengan pola hidup, pola makan, dan juga ya pola tidur, dan lain-lain ya sebenarnya, yang sebenarnya bisa dicegah. Ternyata memang banyak ya dok ya. Nah terus faktor apa aja tuh dok, resiko apa aja yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya henti jantung mendadak tuh dok? Nah ya, orang dengan henti jantung mendadak karena orang dengan sumbatan atau serangan jantung itu ya biasanya karena orang ya pola hidup tadi. Kembali kan hidup sehat nih yang tidak dilakukan karena cuma dikatakan aja. Jadi harusnya orang itu bisa menjaga pola makan yang paling penting, karena setiap hari dia makan mungkin dia tidak bisa melihat oh ini makan pilih makan yang digoreng, dia suka banget ya. Orang lihat oh makanan ini yang penting, oh apa aja bisa lah saya makan gampang kok gitu. Padahal sebenarnya kita harus pilih tuh makanan, sebaiknya makanan yang memang bergizi. Sayuran, kita juga makan protein, makan daging atau makan ikan misalnya, itu yang dipanggang, kalau bisa direbus, jadi bukan yang digoreng, apalagi dalam minyak yang dalam ya. Dan juga itu minyak yang banyak sampai mungkin dipakai ulang-ulang, nah itu nggak bagus. Atau kita sekarang yang paling sering tuh lihat juga orang makan makanan yang memang udah diproses berkali-kali. Makanan yang memang udah dibekukan, bukan yang fresh ya, lalu lantas kita minuman yang manis-manis. Nah jadi banyak orang yang kelihatan tuh buncit ya. Padahal sebenarnya buncitnya ini ya karena nggak sehat gitu. Jadi bukan karena happy sebenarnya. Buncit atau gemuknya ini tidak sehat. Nah ini memang orang-orang ini banyak tidak sadar. Nah akibatnya tadi kolesterol meningkat, gula darah meningkat, tensinya juga meningkat, tekanan darah tinggi. Tambah lagi orang-orang yang mungkin merokok atau mungkin orang yang karena stres tidurnya juga nggak beraturan. Jadi ini semua punya pengaruh ke tadi risiko jantung yang meningkat. Oke dokter, nah tadi kan dokter juga sempat sebut ya bahwa memang resiko jantung ini juga sering kali terjadi sama orang-orang yang berusia muda. Nah ini sekarang apalagi common banget ya dok ya, banyak banget zaman sekarang ini yang berusia muda tapi ternyata sudah punya gangguan jantung. Sebenarnya apa sih dok yang terjadi bisa serangan atau gangguan jantung terjadi di usia yang lebih muda nih dok? Ya memang sebenarnya kalau usia muda itu kan orang nggak semuanya sumbatan ya. Usia muda tuh ada penyakit jantung yang lain juga. Ada penyakit katup bawaan, ada penyakit jantung bawaan, jantungnya bocor dan lain-lain. Tapi kalau berkaitan dengan pola hidup sehat. Nah hidup sehat ini pada usia muda ini berhubungan dengan sumbatan pembuluh darah jantung. Yang ujungnya itu serangan jantung yang bisa bikin orang henti jantung mendadak ya. Dan kadang-kadang orang nggak sadar, kok kayaknya rajin olahraga, kayaknya orangnya biasa-biasa saja. Nah ada hal yang tidak bisa dilihat dari luar, contoh tensi. Yang kedua, cek gula. Yang ketiga, kolesterol. Ada orang yang kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata ya metaboliknya itu tidak bagus. Ada orang yang dibilang skinny fat. Jadi kelihatannya kurus, tidak gemuk atau tidak buncit, tapi sebenarnya isinya komposisi tubuhnya itu sudah nggak beraturan ya. Sebenarnya artinya lemaknya lebih banyak sebenarnya daripada ototnya. Ya itu dibilang skinny fat. Ini juga meningkatkan faktor risiko penyakit jantung juga. Dan pola hidup sehat ini yang memang sangat ditekankan. Orang mungkin tidur tidak beraturan, akhirnya makan juga tidak beraturan. Akhirnya stres juga tidak beraturan. Jadi irama hidupnya karena memang tidak teratur, ini yang mengakibatkan metabolisme terganggu dan meningkatkan risiko sumbatan jantung, kerusakan pembuluh darah yang tidak disadari. Oke dokter, nah ini ada fakta dan mitos nih dok. Ini apakah hanya orang dengan kelebihan berat badan dan obesitas yang dapat memiliki kolesterol tinggi? Ini fakta atau mitos dokter? Oh ini mitos. Mitos? Mitos. Jadi memang si orang dengan obesitas itu memang tentunya punya risiko yang tinggi, lebih tinggi untuk punya tadi kolesterol yang meningkat, gula darah meningkat. Tapi orang yang kurus dengan komposisi tubuh yang tidak baik, yang jarang olahraga, itu juga makannya juga tadi makan suka banyakan yang berminyak-minyak dan makan yang digoreng gitu, yang inflamasinya radangnya banyak, ini juga berisiko. Jadi orang bisa kolesterol tinggi tapi orangnya kurus atau tidak gemuk. Itu cukup sering kita temukan. Dan juga ada juga orang yang memang katanya masih olahraga, hidup sehat,
memang dia punya bawaan kolesterol tinggi, namanya familial hiperkolesterolemia. Jadi kolesterol tinggi karena diturunkan secara genetik. Nah, tapi tenang, sebenarnya karena kolesterol tinggi seperti ini, kita tetap bisa mengandalkan pola hidup sehat dan juga cek secara berkala. Karena orang dengan hiperkolesterol atau keturunan penyakit jantung ataupun kolesterol itu tidak lantas otomatis jadi penyakit jantung. Ya gitu, jadi bukan otomatis langsung wah tiba-tiba jadi penyakit jantung gitu ya. Oke, baik dokter. Ini menarik ya sebenarnya kalau ngomongin kolesterol. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut Dokter Vito. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat.